Bante dengerin lagu nggak? Ada. Nah, Bante tuh suka apa? Slipknot? Enggak. Oh enggak. Marilyn Manson. Nah, saya anak koplo sekali sih. Loh, Bante koplo. Suka koplo. Jadi siapa aja yang Saya perlu titip ya. membutuhkan Saya saya titip. sama-sama. Jangan Ya. ditarik, Mas, jangan ditarik ke. Enggak ya, kalau memang enggak ditarik sana, ya sini boleh ikut lah. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Bante, aku punya satu segmen terakhir tentang opini. Aku kasih Bante satu kata, Bante bebas berekspresi dengan kata ini ya. Nih, Bante. Indonesia. Indonesia adalah satu negara yang memiliki kekayaan, terutama dalam hal keberagamaan. Oke. Agama-agama bahkan yang udah diakui dan yang belum diakui di Indonesia sangat banyak. Oke. Dan Indonesia bisa menjadi negara yang religius tanpa satu agama. Indonesia itu seperti taman bunga yang berwarna-warna. Ketika kita benar-benar jaga, akan memberi keindahan. Tetapi kalau taman, walaupun seluas apapun, ketika saling merusak bahwa ini bunga saya yang paling bagus, bunga kamu yang paling bagus. Ketika taman hanya satu bunga, ya kurang menarik. Tetapi ketika semua bunga itu kita rawat, kita jaga, berbunga sama-sama, itu akan lebih indah. Saya mengutip satu kalimat dari seorang Raja Asoka India. Ya. Namanya Raja Asoka. Raja Asoka, beliau seorang raja yang memiliki keyakinan terhadap Buddha bahwa siapa yang mencela, merusak, bahkan menghancurkan agama atau keyakinan orang lain, dia sebenarnya sedang merusak, mencela, bahkan menghancurkan agama dan keyakinannya sendiri. Tetapi barang siapa yang ikut menjaga, ikut mengembangkan, dan menghargai agama dan keyakinan orang lain, di situ sebenarnya dia sedang membuat mulia, membuat terpuji, dan menjaga keagamaan dan keyakinannya sendiri. Oke. Itu adalah salah satu hal yang perlu kita aplikasikan di Indonesia ketika kita hidup beda ras, beda suku, beda bahasa, beda agama. Betul. Ketika kita saling menghargai, ketika kita saling menjaga, bahkan saling ikut serta mengembangkan, ya, itu akan menjadi satu hal yang membahagiakan menjadi taman bagi yang kehidupan indah. manusia kita. Wah, keren. Bante ini pinter ya? Biasa saja sih. Ah, iya, benar-benar. Ada lagi nih Bante. Politik. Semua politik. Semua politik. Bahkan dalam keluarga pun harus berpolitik. Wah, curhat. Kalau nggak berpolitik, nggak ada kebebasan satu sama lain. Yang ada saling menekan dan ditekan. Ditekan. Ya, kadang dalam keluarga kalau nggak ada demokrasi, salah satunya kan tertekan dan ditekan. Oke. Harus nurut. Bahkan dalam keberagaman agama mana yang tidak berpolitik sebenarnya? Apa? Agama mana yang tidak berpolitik? Bahkan dalam komunitas lebih dari satu orang aja kita kadang berpolitik. Betul. Cuman kadangkala yang bikin bahaya kita selalu mengartikan politik itu hal yang negatif. Padahal enggak juga. Padahal ketika orang membuat satu komunitas, awalnya kan kita dari beberapa orang yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, kita jadikan satu tujuan yang sama, yang mengembangkan. Tapi ketika banyak orang berkumpul dengan satu tujuan, awalnya dengan satu tujuan, tetapi dengan pikiran-pikiran dan kepentingan-kepentingan yang berbeda, maka tujuan itu tidak akan pernah jalan. Kan? Kita sering ketika kita berbicara demi perkembangan bersama, tapi tidak selalu sama-sama ketika berkembang. Berat sekali Anda. Ini sering terjadi. Sering.
Ya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kan. Oke. Kalau memang kita mau sama-sama mengembangkan, kenapa kita Nggak pakai pengembang. Nah itu. Ya istilahnya kalau memang kita punya visi misi baik, Betul. semua orang punya visi misi baik, bahkan dalam hal beragama, Ya. politik beragama dan lain sebagainya. Ketika agama kita mengajarkan tentang cinta, kenapa kita masih memandang yang lain dengan penuh kebencian? Potongan TikTok tuh barusan bagus banget tuh. Ya sama dalam berpolitik, ketika semua memiliki visi misi yang baik, Ya. ya siapapun yang memimpin kan sebenarnya sama aja. Semua kan hanya perlu mendukung agar semua itu terwujud. Betul. Ketika Indonesia saling lebih maju, iya, maju. Ketika saling menjatuhkan, Iya. berarti kan ada kepentingan masing-masing. Betul. Dan itu sering terjadi di kita. Itulah Iya. yang harus kita berkembang baik di situ. Pilpres 2024. Ada 3 nih. Katanya. Kalau saya memilih praktek yang ketiga dari Buddhis itu, Yang mana? belajar diam. Belajar diam. Karena dari Tapi masa calon presiden kita nggak diem mulu? kita, maksudnya yang kita, Oh kita? tugas kita kan bukan banyak bicara, Oh kita tapi diam. mendengarkan orang berbicara. Oh saya kira yang calonnya diem gitu. Takutnya kan diem. Ya setiap cerita punya versi masing-masing. Betul. Kita cukup tidak membuat cerita yang baru, bahkan menambah atau mengurangi. Betul. Itu cukup mengurangi masalah di negeri ini. Mendingan diam. Ya diam. Kita harus bicara ketika kita benar-benar perlu bicara dan dibutuhkan. Oke. Ketika kita tidak perlu, ya kita perlu diam. Oke. Konten login. Suatu hal yang sulit untuk dipercaya. Dipercaya. Iya, suatu hal yang sulit untuk dipercaya bahwa hal itu dapat mengubah pola pikir Indonesia. Wih, keren. Indonesia ya, Hostnya keren ya. itu kesadarannya harus ditambah. Iya benar. Ya, kenapa? Tapi impact sorry. Kan namanya opini dari Bante. Iya. Nyaut aja nih. Banyak hal yang dapat manfaat yang baik Ya. dari acara login itu sendiri. Iya. Termasuk yang dalam Buddhis sendiri Betul. ataupun yang non Buddhis. Ya. Mungkin yang kalangan Buddhis ketika keluar di masyarakat dan lain sebagainya sekarang mungkin sebagian orang, karena ada yang mengatakan mengungkapkan kepada saya bahwa hal yang biasa sekarang kita di Indonesia semua agama memiliki kebebasan, memiliki hal-hal yang perlu kita apresiasi. Ya. Kita memiliki peran masing-masing Betul. dari setiap agama untuk perkembangan negara kita. Bagus banget. Benar. Ini saya ingin membaca quotes lagi tapi aku nggak kebaca ya. Oh kebalik. Sorry. Ini cuk bapak-bapak ya. Ini bagus banget nih menurut saya nih. Ini Bante yang tulis ya. Yes. Nih. Aku memilih untuk pergi, bukan untuk meninggalkan. Saat ku kembali, bukan juga untuk pulang. Ini ambigu nih, tidak jelas. Aku memilih untuk pergi, bukan untuk meninggalkan. Lah kan dia pergi. Saat aku kembali, bukan juga untuk pulang. Lah kan dia balik lagi pulang. Ya. Kemana arahnya Bante? Terakhir. Itu kehidupan sebagai seorang biku. Kepergian saya bukan benar-benar meninggalkan orang tua kan. Oh ini oke. Tetapi ketika saya pulang, tidak benar-benar pulang menjadi seperti dulu ketika saya pergi. Oke. Sesuatu manusia yang berbeda. Jadi ketika saya pergi nggak perlu meratapi, nggak perlu bersedih, nggak perlu menangis karena kepergian saya, karena saya tidak benar-benar pergi. Dan ketika saya pulang, Bagus banget. ketika saya pulang, jangan tanya apa hasilnya, jangan tanya apa oleh-olehnya, dan jangan tahan saya ketika saya mau pergi lagi. Oh, karena dulu ada lagunya juga. Apa itu? Aku kan kembali dan lentera. Itu ya? Na. Berarti kata lagunya kan? Belum tahu ya. Nah ngomongin lagu ini terakhir ya. Seorang Bante ya yang kayaknya tuh bijaksana, adem gitu. Kok ya. kayaknya sih? Iya, Bante kan identiknya adem, kata-katanya tuh bijaksana gitu. Bante dengerin lagu nggak? Ada.
Apa? Seperti yang Habib kemarin sempetin. Yang mana? Habib tanya sama Gus Nopek kemarin, Pak apa yang lagunya? Nah, saya anak koplo sekali sih. Loh, Bante koplo? Suka koplo? Ya karena kita di Jawa Tengah itu sebagian besar. Oh, Pati ya? Nah, Pati. Pati itu koplo gede banget ya? Weh, kumplang gitu. Ya, itulah. Oh, itu Bante kalau di mobil dengerin lagunya koplo? Lebih sering sih, cuman kan kita nggak sampai joget-joget kan karena kita Iya. nggak boleh. Kan kita kan Benar. kalau duduk gini kan kalau di mobil suka relax dengan Iya. lagu. Nah, Bante itu suka apa? Slipknot? Enggak, Oh enggak. Marilyn Manson? koplo itu nggak ada yang Slipknot ya kayaknya ya. Nggak ada ya? ya. Koplo itu selalu Metallica? bahkan kita ketika dibilang kalau Didi Kempot bahkan patah hati pun harus kita tetap joget. Oh oke. Koplo Kalau itu metal ketika Killing Me Inside belum pernah denger kan? ketika butuh semangat sih. Wah, dengerin Killing Me Inside, ntar saya kasih ya. Ya kalau Band saya. boleh. Oke ya. Berarti Bante kalau di mobil nih kan duduk nih pergi set. Lagu apa yang Bante setel? Jazz? Tergantung di dalam mobil itu siapa saja. Lah gimana sih? Ya karena kan kita saya membangun toleransi juga dari dalam komunitas juga kan. Wih keren. Berarti contoh, saya pulang sama Bante nih. Lagu apa yang Bante setel? Cocok nih buat nih anak. Kita di situ berapa orang dan mungkin kalau saya sama Onat kan. Ya kalau Onat mungkin muter lagu itu ya saya berusaha untuk menerima dan siapa tahu ada pelajaran berharga dari situ juga. Oh. Tapi ketika saya yang ambil kendali ya lagu saya dong gitu. Oh ini keren. Ya karena kita membangun komunitas kecil di situ bisa toleransi, ketika keluar kita bisa belajar dari hal itu. Kan nggak semua orang suka koplo kan. Bante ini lagi nggak tengil nih ya, lagi oke nih filosofi. Katanya tadi mau yang serius ya. Iya bener. Tapi ini keren nih Bante ini. Banyak soalnya yang kangen Bante. Nat undang Bante keren banget gitu. Ya banyak sih yang minta kemarin cuman belum ini aja. Sombong ya. Nggak sombong tapi nyatanya gitu-gitu. Iya tapi akhirnya Nggak kita lah, tapi pertemukan. saya istilahnya dimanapun saya dibutuhkan, dimanapun saya diperlukan, di situ saya bahagia ketika bisa bermanfaat bagi banyak orang. Keren. Jadi siapapun, kemanapun, kalau memang saya dibutuhkan di situ, silahkan. Bante mau kemana lagi setelah ini? Schedule Bante di bulan ini? Bulan Medan, ini, Papua lagi nggak? Medan? belum. Medan, nanti Solo, Jogja, Jakarta, kemudian Pangkal Pinang, Palembang. Dan yang menarik itu nggak harus di Wihara. wihara ya. Bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa ke gereja Katolik. Jadi siapa aja yang Saya perlu titip ya. membutuhkan Saya saya titip. sama-sama. Jangan Ya. ditarik, Mas jangan ditarik ke. Enggak ya, kalau memang enggak ditarik sana, ya sini boleh ikut lah. Bante, makasih banyak ya Bante. Sama-sama. Thank you Ya. Bante. Ya kadang menjadi Bante kan gitu kan. Apa? Gunawan itu tadi. Oh Gunawan. Kadang-kala pas belum tentu. Bante Pak- pernah pakai wig nggak tuh tes? Enggak. Enggak ya. Ada satu benar-benar cerita nyata. Ini terjadi ketika menjadi Bante. Ya. Itu banyak cewek yang suka. Bahkan sampai ada yang cewek yang bilang kamu lepas jadi Bante nanti sama saya. Sama saya. Nah, nikah sama orang si cewek ini. Oh. Jadi ketika orang kayak memakai jubah ini, kayak ada apa ya, daya tarik karisma tersendiri. Gundul tapi menawan. Iya, cuman Ya kan? pas pakai baju beda gitu. Mungkin auranya kan. Auranya lebih Kalau pas gini kan aura kasih kan. Waduh. Tapi kalau pas pakai baju biasa aur-auran.